hampir semuanya mengandung botaniku alias babi. Hari ini mau ngasih tahu kalian culture shock aku waktu datang ke Jepang tuh gimana, hidup di Jepang selama 5 bulan ini gimana, cuacanya dan lain-lain. Jadi buat kalian yang pengen tahu, nonton video ini sampai habis, mungkin bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Sekarang aku pakai intro baru dan suasana baru, mungkin kedepannya juga nggak cuman bahas Minori tapi bahas kehidupan aku yang ada di Jepang selama sampai nggak tahu kapan selama aku di sini, yang jelas ya. Masuk ke bahasan video kali ini, culture shock yang aku alamin selama 5 bulan. 1. Dulu pas awal-awal kesini kan musim dingin, itu culture shock aku di musim kesini karena pas musim salju, bukan musim dingin, dan saljunya tuh turun, dan berangkat kerja tuh jam 3, jam 4 gitu, jadinya mau bangun malas, mau ngapa-ngapain malas. Alhasil ya udah berangkat nggak nyiapin apa-apa gitu. 2. Yang kedua tuh makanan ya, yang jelas ya, karena di sini hampir semuanya mengandung botaniku alias babi. Jadi buat kaum muslim yang ada di Jepang ini, kebanyakan tuh makanan tuh pesennya tuh online gitu di Facebook, kayak orang Indonesia yang jual makanan Indonesia, dan di situ udah tercantum logo halal, bukan kayak mie Indomie gitu-gitu, banyak yang ada di online store gitu, kayak di Facebook atau Instagram sekarang udah banyak. Dan kalau beli di supermarket atau kombini itu kebanyakan mengandung minyak babi begitu guys. Ramen, apalagi ramen tuh hampir kebanyakan ya, hampir semuanya tuh mengandung minyak babi, walaupun itu makan di tempat atau yang instan gitu. Setahu aku yang nggak ada makanan setahu aku yang nggak ada minyak babinya tuh yang Shin ramen apa ya, Shin ramen itu dari Korea, itu nggak mengandung babi, dan kayaknya sih boleh dimakan ya karena nggak ada minyak babinya. Dan sejauh ini kalau ditanya pernah makan yang mengandung babinya, nggak pernah yang jelas, karena kan nggak tahu ya. Dulu makan jajan ciki-ciki itu kebanyakan tuh banyak minyak babinya guys. Jadi kayak apa ya, aduh mau gimana lagi gitu. Kalau jajan tuh ya jajan cuman mungkin agak pilih-pilih gitu ya, karena kan kebanyakan minyak babinya tuh ada gitu. Yang ketiga itu budayanya gitu, budaya orang Jepang. Culture shock banget karena aku nyampe di sini tuh belum bisa banget bahasa Jepang, sampai sekarang pun aku masih nggak terlalu bisa ngomong bahasa Jepang. Jadi ya itu sih lumayan culture shock gitu, karena di tempat kerja aku tuh kayak berisik, jadi kayak harus ngedengerin banget gitu. Oh ya itulah, katanya misalnya kenapa nih kayak gini gitu, aduh jawabnya tuh susah gitu kan. Tapi kalian jangan takut, karena di sini tuh orang Jepang tuh pada pengertian banget, pada baik hati gitu ya, walaupun ada yang nggak semua orang Jepang baik, cuman rata-rata tuh mengerti apa yang kita ngomongin gitu. Kita udah partikel tuh udah kayak nggak ada gitu, nggak, jarang pakai partikel juga. Jadinya kalian di sini, kalian yang belajar bahasa, semangat biar nggak nyesel pas di sininya gitu.
yang keempat tuh culture shocknya masalah transportasi gitu. Di sini tuh pekerja jasa tuh sangat dihargai gitu. Jadi kalau kemana-mana misalnya, kan tempat aku tuh jauh ya dari kota ya, jadi harus naik ini dulu dah. Itu naik taksi tuh mahal banget di sini tuh. Naik taksi cuman jarak berapa kilometer aja udah bayarnya tuh udah berapa ratus ribu ya kalau di Indonesiain gitu. Jadi udah berapa ribu yen gitu, padahal cuman deket gitu kan. Jadi di sini tuh kalau mau kemana-mana tuh agak susah ya, karena jauh dari mana-mana gitu. Nah, aku jarang main juga ya, itu alasannya sih, jauh dari mana-mana, terus mahal dan lain-lain. Kalau kereta di sini enak, murah gitu. Cuman dari rumah ke stasiunnya itu bukan lama sih, nggak bisa naik sepeda gitu, karena kan jauh dan harus pakai taksi gitu. Nah, taksinya tuh taksinya tuh mahal banget. Jadinya mau kemana-mana tuh harus pikir-pikir dulu, harus harus nyimpen uang dulu gitu, harus kumpulin uang dulu, karena kan kalau enggak kan was money, maksudnya terbuang sia-sia gitu uangnya kan. Kalau enggak butuh banget kan, di sini kan kita kan mau menabung gitu. Yang kelima ini menurut aku paling penting sih, karena waktu jam tidur aku di sini tuh berantakan banget. Jadi aku nggak bisa manage waktu dari pagi sampai sore. Itu kan aku kan magang kan dari jam kadang jam 3, kadang jam 4 gitu kan. Intinya jam 3 jam 4 subuh, dan harus prepare dulu kan 30 menit atau 1 jam gitu buat bikin makanan atau dan lain-lain. Tapi biasanya aku bikinnya sore, karena kan ntar bangun pagi terus habis itu tinggal bawa gitu kan. Nah, dari berangkat subuh itu sampai jam 3 sore lagi atau enggak jam 4 sore lagi, tergantung kerjaannya selesai apa enggak. Nah, itu jam tidur aku tuh kayak kemakan banget. Harusnya kan kalau pulang sore misalnya kalau misal pagi gitu, kalau misalnya berangkat jam 6 terus pulang lagi jam 6 kan masih bisa kan tidur jam 9 atau jam 8 gitu, ntar balik lagi bangunnya jam 5 gitu. Tapi aku tuh nggak bisa, karena kerjaan aku magang aku tuh dari jam 3 atau jam 4 subuh. Jadi waktu tidur tuh harusnya tuh jam 7 atau jam 8. Tapi karena gimana ya, jam 7 sama jam 8 tuh di sini tuh masih terang gitu. Sekarang jam 7 aja masih terang, jam 8 aja masih kayak petang gitu, baru masuk maghrib gitu. Ya ampun, masa iya mau tidur jam 8 kan nggak enak gitu. Dan kadang kan kita tuh masih scroll sosmed atau enggak masih ngobrol sama temen gitu kan. Jadi tuh susah sih menurut aku. Susahnya itu di manage waktu tidur. Terus misalnya ada tugas dan lain-lain gitu kan, tugas dan lain-lain itu kadang aku kerjain pas waktu libur atau enggak belajar juga kalau ada waktu gitu kan. Pulang jam 3 habis itu enggak, kadang langsung mandi, kadang enggak, terus habis itu masak dan lain-lain, masih ada kerjaan lagi, nyuci atau beresin kamar dan lain-lain. Jadinya waktu tidur tuh menurut aku berantakan banget. Dan sekarang ini mata panda aku mulai kelihatan banget. Jadi ya gitulah guys. Menurut aku culture shock yang ada di sini tuh nggak seberapa shock banget, cuman memanage-nya itu terus kayak mengaplikasikan sih adaptasi selama 5 bulan ini cukup berat menurut aku. Karena kan di sini di samping bukan hanya aku doang dan teman-teman aku juga, dan ada masalah ini itu dan lain-lain. Jadi aku jarang bikin video karena aku di kamar juga
nggak sendiri karena ada beberapa teman lainnya juga. Jadi ya mungkin kedepannya kalau banyak video mungkin sama temen aku atau senpai aku, karena senpai aku banyak banget. Jadi ya mungkin ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Aku kangen banget sama kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih karena udah nungguin aku selama ini, udah support aku selama ini. Mungkin kalian bisa komen video apa yang mau dibikin di bawah, atau pengen nge-review makanan atau jajan-jajan gitu di Jepang yang tentunya enak, atau yang menurut kalian pengen tahu reviewnya gimana, atau yang lain pengen kemana, atau tips dan trik buat masuk ke Minori atau ke Minori gitu, kalian bisa komen di bawah ya. See you, terima kasih. Oh ya, by the way, aku karena udah ganti nama channel dan intro video aku, mungkin kedepannya bakal ada suasana yang lebih beda gitu kan. Semangat, kalian juga harus semangat buat mengejar mimpi kalian, guys. Oke, terima kasih, sekian, bye.